Lagu Mars Gerindra, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penghormatan. Mana? Ketua Umum KPR. Mana? Gerak. Tegak. Gerak. Pernyataan pengukuhan koordinator daerah. Pengukuhan dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Jumat tanggal 11 Juni 2021. Saya selaku Ketua Umum KPR dengan resmi mengukuhkan pengurus koordinator daerah KPR Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta masa bakti 2021-2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya dan Partai Gerindra. Penyerahan bendera. Penyerahan bendera diserahkan kepada Koordinator Wilayah Jawa Barat yang akan diwakilkan dengan Bapak Nur Hadi dan dilanjutkan dengan Korda Kota Bandung, Korda Kabupaten Bandung, Korda Kabupaten Bandung Barat, Korda Kota Cimahi, Korda Kabupaten Subang, Korda Kabupaten Purwakarta, dan Korda Kabupaten Cianjur. Siap. Siap.
Siap. Siap. Amanat. Pasukan Pradat. Surat Pak. Ini digeser aja biar nggak ngalangin ke sana. Ke kiri nanti. Ke kanan, ya, silakan. Ke kiri ke Kiri kanan aja. biar nggak ngalangin untuk di sana. Enggak, ke sini aja miringnya ke sini. Nah, apa-apa. Ke sini jangan di tengah. Maksudnya ke sini. Ini nih ke sini. Baru tadi. Nah, biar kelihatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus selaku Ketua DPD Gerindra Jawa Barat sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum PPIR. Siap. Para Wakil Ketua Umum PPIR yang saya hormati, Ketua Dewan Penasihat PPIR yang saya hormati, beserta pengurus PPIR dari pusat yang saya hormati, beserta Kakorwil, ya, pejabat sementara dan para Kakorda yang dikukuhkan, teman-teman seperjuangan semua dari jajaran PPIR Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Cimahi, Purwakarta dan Subang. Siap. Alhamdulillah pada siang ini kita bersama-sama melakukan acara pengukuhan ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi dari seluruh jajaran PPIR setelah kita berjuang pada tahun 2019 untuk mengikuti kontestasi pemilu. Sekarang kita pada fase 2021 di mana kita juga sebagai bagian dari partai politik Gerindra akan menuju kontestasi pemilu di 2024. Untuk itu PPIR pengurus pusat mempertimbangkan dan merasa perlu untuk melakukan konsolidasi secara nasional, dan kita akan melakukan tugas-tugas konsolidasi itu dengan agenda salah satu adalah mengukuhkan semua kepengurusan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, yaitu Korda dan Korwil. Tentunya melalui evaluasi dengan dinamika politik yang ada. Para hadirin yang saya banggakan, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau disingkat PPIR adalah sayap Partai Gerindra yang merupakan wadah dari purnawirawan TNI dan masyarakat yang sepaham dan punya sikap untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Para purnawirawan TNI yang tergabung di PPIR terdiri dari purnawirawan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri, serta masyarakat yang memiliki sikap politik yang sama dan aspirasi politik yang sama dalam rangka memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Menghadapi perkembangan dinamika politik ke depan, khususnya prosesi politik tahun 2024, kita perlu berbenah diri, melakukan konsolidasi internal guna memperbaiki kinerja organisasi. Untuk itu, saya pada kesempatan ini mengimbau dan mengajak kepada seluruh jajaran PPIR, baik pengurus pusat maupun pengurus daerah, serta seluruh anggota PPIR dimanapun berada, untuk membangun komunikasi yang baik dengan semua pimpinan struktur Partai Gerindra di semua strata, mulai dari pusat, tugas kami yang pengurus pusat di daerah, provinsi, maka pengurus PPIR di provinsi harus mampu membangun komunikasi dengan jajaran DPD. Terus kabupaten demikian, DPC,
sampai ke PAC dengan Korcam PPR di bawah. Demikian juga kita harus mampu membangun komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Karena kehadiran PPR ke dalam Partai Gerindra adalah sebagai sayap partai untuk memperkuat dan memperkokoh ideologi partai dan sekaligus perjuangan partai. Dengan latar belakang pengalaman kita selaku anggota militer, maka diharapkan kehadiran kita akan memperkuat komunikasi politik jajaran Partai Gerindra. Dan hari ini buah dari perjuangan itu walaupun di tingkat nasional tidak belum berhasil, tapi di tingkat daerah sebenarnya banyak sekali daerah yang kita sangat signifikan berhasil, terutama di Jawa Barat. Ya. Jadi konsolidasi pengukuhan ini juga kenapa kita awali di Jawa Barat dengan pertimbangan itu. Sehingga Jawa Barat akan menjadi barometer, menjadi contoh dari semua daerah. Dan setelah di Jawa Barat, kita akan bergerak ke daerah-daerah lain. Untuk itu, setiap pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, di semua elemen masyarakat, kita harapkan para Kapolda ini akan mampu berkomunikasi dan membangun komunikasi sehingga keberadaan Partai Gerindra di tengah-tengah masyarakat bisa dirasakan dan mereka akhirnya akan bersama-sama kita berjuang bagaimana membangun bangsa dan negara. Kita mengerti bahwa perjuangan politik itu ternyata tidak mudah. Kita waktu dinas dulu sebagai prajurit dengan pedoman Sabta Marga dan jumlah prajurit, kita mengabdikan diri, menyabung nyawa untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tapi hari ini di jalur politik kita berjuang tidak secara fisik, walaupun tetap membutuhkan tenaga, tetapi berjuang secara politik. Maka Ketua Umum Partai Gerindra selalu menekankan kita bahwa kita adalah para pejuang politik. Dengan semangat juang prajurit Sabta Marga diharapkan kita mampu menularkan ke teman-teman di kalangan partai kita, sehingga nasionalisme, ideologi partai mampu dijiwai oleh teman-teman semua. Bahwa perjuangan di politik itu ternyata tetap membutuhkan pengorbanan, tetap mulia. Kita memperjuangkan kekuasaan dalam rangka untuk mengatur kekuasaan itu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa kita. Ingat, kemerdekaan bangsa kita juga dilakukan melalui perjuangan politik dan perjuangan bersenjata. Jadi kekuatan politik dan kekuatan bersenjata itu harus selaras. Disinilah pentingnya keberadaan kita bersama-sama teman-teman dari jajaran partai. Untuk itu kembali lagi ke komunikasi. Kita mungkin menang pengalaman dalam berkomunikasi dengan jajaran masyarakat, tapi kita belum punya pengalaman untuk berpolitik. Karena berpolitik itu adalah tidak lepas dari komunikasi, berdialog, bersiasat. Politik itu adalah siasat untuk cara-cara yang baik tentunya. Di luar itu saya minta agar, karena kita ini, PPR ini adalah pejuang-pejuang yang sudah pensiun, maka kita niatkan kehadiran kita di dalam PPR ini adalah sebagai bagian dari amal jariah kita. Sehingga dalam perjalanannya merupakan amal ibadah, hablum minannas bagi kita, sehingga tetap menjadi amalan yang baik. Karena memang cita-cita dan niat kita adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan bangsa. Bahwa dalam politik itu tidak selalu selaras antara realita dan idealisme. Tetapi kita harus terus berjuang. Kita harus ingat sejarah bangsa kita pada agresi Belanda yang kedua, bagaimana Belanda mendarat di Yogyakarta, Jenderal Sudirman menghadap Presiden Bung Karno untuk mengajak berjuang secara bergerilya ke hutan. Tetapi Bung Karno mengatakan dia akan berjuang secara politik
biarlah Panglima yang berjuang secara kekuatan bersenjata. Maka Pak Dirman memimpin gerilya, Bung Karno tetap memimpin perundingan-perundingan yang melelahkan, yang kadang-kadang merendahkan. Itulah perjuangan politik. Sama dalam fase kita sekarang, bagaimana ketua umum kita berjuang secara politik yang mungkin ada yang menganggap merendahkan diri. Tetapi dengan tujuan cita-cita yang mulia, apalah artinya harga diri demi bangsa dan negara. Untuk itu, sekali lagi, kenapa pengukuhan ini kita lakukan dan pengurus pusat yang turun dengan harapan pengurus pusat pun ada kesempatan berkomunikasi dengan seluruh jajaran. Kami juga bisa bertemu dengan semua jajaran dan kita lakukan secara klaster. Sekarang kita lakukan Bandung Raya, berikutnya nanti Bogor Raya, terus Priangan, baru Cirebon Raya untuk Jawa Barat. Demikian seterusnya di provinsi-provinsi lain. Dengan demikian kita mentautkan semua kekuatan Partai Gerindra. Kita sebagai mantan pejuang, mantan prajurit, punya semangat juang. Kehadiran kita harus memberi warna ke partai. Untuk Jawa Barat, kenapa saya katakan barometer? Karena Jawa Barat, ketua DPRD sekarang adalah dari Partai Gerindra. Pak Taufik adalah Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan. Wakil Ketua Umum PPR. Wakil Ketua Umum PPR sekaligus juga Ketua DPD. Jadi memang semua sayap partai perlu dibangkitkan, tidak terlena dengan perang komunikasi di media sosial sekarang yang kadang-kadang mungkin ada yang mungkin mengecilkan hati kita. Tetapi sebagai pejuang yang selalu ketua umum mengingatkan kita, ibarat bertarung, begitu kita dipukul jatuh, bangkit kembali. Dipukul lagi jatuh, bangkit kembali. Dipukul kembali jatuh, bangkit kembali. Tidak pernah ada kata menyerah. Itulah perjuangan politik. Kalau kita lihat sejarah Bung Karno, dari dia mahasiswa sudah diadili. Begitu dia memimpin pergerakan, dibuang kemana-mana, bangkit kembali. Ya. Sampai hanya mampu memproklamasikan Indonesia. Sudah merdeka pun datang agresi kembali, bangkit kembali, mempersatukan. Dibuat Republik Indonesia Serikat, wilayahnya hanya Jawa Barat harus lepas, tetap berjuang. Jadi contoh-contoh ini harus melekat di hati sanubari para generasi muda. Kita juga dulu selalu dibina, dilatih seperti itu. Berangkat tugas operasi, pulang latihan lagi, berangkat lagi, terus seperti itu. Itulah kelebihan prajurit pejuang. Untuk itu, tanpa mengecilkan arti perjuangan kita harus menghargai semua sikap politik, aspirasi masyarakat yang semua mendukung kita, mendukung ketua umum kita. Ya. Kita tahu eranya sekarang adalah era komunikasi, perang komunikasi. Ya. Kehidupan kita tidak seperti masa-masa yang lalu. Sekarang masyarakat kita hidup di media sosial. Untuk itu kita harus juga cerdas menyikapi sesuatu, tidak mudah terombang-ambing, tetapi kita punya sikap tetap sebagai prajurit Satu Marga. Kenapa ketua umum mengajak dan membentuk PPR di awalnya dulu adalah karena beliau sadar bahwa kehadiran Purnawirawan untuk menjiwai Partai Gerindra harus tetap eksis. Karena beliau tahu Gerindra butuh kader-kader muda. Tapi kader-kader muda harus memiliki hati nurani sebagai pejuang. Kader Gerindra harus cerdas berpolitik, cerdas berkomunikasi, punya visi, tapi tetap dilandasi sikap hati nurani sebagai pemilik bangsa. Tidak pernah menggadaikan bangsanya kalau nanti dia diberi kesempatan untuk memimpin. Inilah pertaruhannya Partai Gerindra. Jadi kalau hari ini Gerindra dicintai rakyat,
maka mereka bisa merasakan itu. Untuk itu kehadiran kita harus mampu menjembatani itu, harus mampu menjabarkan visi misinya Partai Gerindra dan visi misinya Ketua Umum. Demikianlah pengantar saya pada kesempatan ini, dengan harapan sekali lagi di tengah pandemi sekarang kita tetap melaksanakan acara seperti ini dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan, karena kita tahu pandemi ini tidak pandang bulu. Dan kita pun, teman-teman kita juga ada yang sudah jadi korban. Untuk itu, tapi kita nggak boleh patah semangat, karena ini bagian dari ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kita harus rasional, tetap berpikir jernih, dan kita harus menyerahkannya kepada ahlinya. Jangan kita lebih pintar dari ahlinya. Demikian harapan saya. Yang terakhir, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Pak Taufik, atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Dan insya Allah gerakan konsolidasinya akan terus kita lakukan di Jawa Barat, akan ke Banten, terus ke Jawa Tengah. Dengan demikian maka kehadiran PPR di tengah-tengah partai, di tengah-tengah masyarakat akan tetap eksis dan tetap dirasakan. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semula. Cepat. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain, dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadirat-Mu ya Allah untuk memohon ampunan dan perlindungan-Mu. Ya Allah ya Rahman, pada siang hari ini Jumat 11 Juni 2021 bertempat di kantor DPD Partai Gerindra, kami berkumpul bersama dalam rangka pengukuhan pengurus koordinator daerah. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah-Mu dan ridhoilah selalu ridhoan menyertai dalam acara ini. Allahumma ya Allah ya Wahhab, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami semua yang terlibat dalam pengukuhan pengurus koordinator daerah se-Bandung Raya sampai selesai kegiatan ini. Ya Allah, ya Hadi, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga apa yang kami harapkan dapat terwujud. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, dan mampukanlah kami untuk menghindarinya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan hari-hari selanjutnya lebih baik dari hari ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pimpinan-pimpinan kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami, serta kabulkanlah doa kami. Ya Allah, jadikanlah momen ini sebagai momentum
untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian PPIR kepada bangsa dan negara yang kami cintai ini, khususnya PPIR wilayah Jawa Barat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan. Mana? Ketua Umum PPIR. Hormat. Nah. Tegak. Nah. Lagu Mars Gerindra. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara pengukuhan koordinator daerah selesai dan dilanjutkan dengan ucapan selamat oleh Ketua Umum PPIR beserta jajaran Wakil Ketua Umum kepada masing-masing koordinator daerah. Ya, selamat Pak Nur. Siap. Ya. Mantap. Mantap. Siap. Semangat ya. Gimana pelatih? Maju lah. Siap. Siap. Komando. Komando. Siap. 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 Acara tambahan pengarahan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Taufik Hidayat SHMH dan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Koordinator Daerah se-Bandung Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun, Komandan Kompi B. Biar tahu bahwa saya Komandan Kompi A-nya dulu di 38. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan, jadi tingkat pusat, menggantikan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hairawan KKN. Dan juga sebagai Ketua Yayasan Kemhan, itu yang penting. Karena kita semua butuh itu. Karena namanya Yayasan Kemhan itu kencang. Yang saya hormati mantan aspes saya, Pak Mayor Jenderal Pak Hari. Dulu saya dan Denma, beliau aspes Kasat. Yang saya hormati Komandan Kompi Kompi C 330, kebetulan saya salah satu dantonnya, Mayor Jenderal TNI Tony SB Husodo. Monggo berdiri Pak Danki. Danton siap. Nah, dantonnya di sini ada juga Brigjen Purwoko. Mana? Nah, ini Kompi C. Dankinya Pak Tony, Pam Jagona. Yang saya hormati senior-senior saya ini apa? Para Wakil Ketua Umum, ada Letnan Jenderal Nugroho. Kalau namanya seorang Letnan Jenderal, satu titik bisa bercahaya untuk keseluruhan. Amin, amin. Pak Hasim, coba berdiri Pak Hasim. Yang mentang-mentang Mayor Jenderal, berdiri sekali-kali gitu kan. Karena saya suka baik beliau, cakep. Pajapanta Angkatan Udara, Pak Nugroho, biar tahu semua Pak Nugroho komando. Iya, ketabrak wajah. Jadi Letnan Jenderal. Angkatan Udara ini penerbang. Dulu sama-sama bertugas dengan Pak Bangun di Papua. Pak Hasan Rondang, Pak Parman. Itu dulu kasih 2 koreng, udah bintang 2. Pak Surya Dharma, Sekjen PPR yang baru. Ini dulu saya Komandan Kompi A, Pak Bangun Kompi B. Mana berdiri Komandan Kompi C? Pak Sugeng. Nah, jangan ngumpet. Bila Pak Sugeng orangnya baik, semua cipta kondisi yang diciptakan oleh Pak Sugeng. Nah, ini litingan Pak SBY, Pak Sugeng waras, dan beliau ini pengantin baru, para Jamurni pelaut, ya lulusan ITB, mungkin ada yang belum tahu. Pak Anas, seni Kopassus, nah itu Pak Jagona. Sekarang beliau koordinator kambing untuk 83. Pak Ade, Brigjen Pol, Ayah, seorang Kesambi, Pak Bustanul. Nah, coba berdiri si bungsu. Si bungsu. Dan juga rekan-rekan semua yang hadir di sini, saya mengundang juga para ketua DPC, karena ada yang menyampaikan bahwa masuk ke DPC ini susah. Tidak, saya perintahkan di kantor DPC, yang khususnya di Jawa Barat, semua ada kantor PPIR. Karena di sini ada kantor PPIR tingkat provinsi. Jadi jangan sampai nanti orang PPR ini kan udah sepuh-sepuh, biasanya makin sepuh ini makin kayak anak kecil lagi, ogohan. Jadi para ketua DPC yang hadir, sampaikan juga yang tidak hadir, karena mungkin Pak Ketua masih banyak yang pungker karena hidupnya dari pungker. Jadi sampaikan bahwa di kantor DPC harus ada kantor PPR, ya jelas ya? Jelas. Jadi jangan sampai orang tua datang ke situ rokok aja susah, merokoknya naon Pak? Samsu, kasih Samsu. Jangan tunjukkan, karena rata-rata ketua DPC di Jawa Barat itu wakil ketua DPRD kabupaten kota. Jadi jangan pelit. Tadi kalau panjang lebarnya sudah disampaikan oleh ketua umum PPR, bagaimana politiknya segala macamnya. Itu politik itu sama dengan hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Jadi bagaimana caranya sekarang semua mau mengusung Pak Prabowo dengan hebat. Memang saya juga bangga, terharu kepada, kalau kata Pak Prabowo ini macan-macan.
Jadi aja nggak ada macam ompong. Ya kan, singa tetap walaupun usia tua tapi jiwanya muda. Jadi masih sama dengan singa muda. Jangan kalah sama ketua umumnya. Ketua umumnya masih singa muda, masa kita kalah? Ya kan? Kenapa Pak Nur Hadi kok bengong aja? Oh, siap apa? Saya siswa komando, pelatihnya paling keras suaranya. Gimana pelatih? Siap. Oh, jadi saya mintakan kepada seluruh DPC dan jajaran, kalau datang singa-singa muda ini, perhatikan, jangan dicuekin, karena ini adalah mesiu tambahan untuk kita. Jadi jangan sampai maksudnya ini nanti begini. Justru kita harus terima kasih kepada jago-jago yang di lapangan ini, ya PPR ini. Ya, terima kasih. Ketua Kordanya di Subang siapa, Pak Aceng? Ayo. Mana Pak Oyo? Diperhatikan nggak sama Pak Aceng? Kalau enggak antem loh. Karena Pak Aceng Kudus juga mungkin karena wakil bupatinya udah dicekok di Subang, mungkin jadi nggak jadi wakil bupati itu? Oh jangan mundur-mundur, yakin harus benar. Masa nanti PPR yang khususnya yang di Subang atau di tetangganya Subang ya merapat kalau jadi wakil bupati, komplit jadi wakil bupatinya. Karena biasanya kalau udah minta kursi nangis-nangis udah jadi pohok kan gitu. Jangan pohok kewalak sama geledek. Ya. Itu ketua DPC Kota Bandung mana? Kemana? Oh Jakarta. Ada apa? Nah ini kunker saya lihat ada sekretarisnya apa. Sampaikan nanti ya Pak Aceng, sampaikan kepada ketua DPC yang tidak hadir. Bu Puji kemana? Bu Pipi sakit. Oh Bu Pipi sakit. Sakit apa? Terlalu banyak goyang dangdut. Jadi saya terima kasih juga kepada rekan-rekan maupun senior yang sudah sudi datang ke Bandung, dan ini juga reuni karena untuk mengumpulkan komandan Kompi A, Kompi B, dan Kompi C khususnya Pak Sugeng ini susah. Yang pertama Pak Sugeng. Jadi kalau kata Pak Bangun, anggap aja reuni. Nah nanti juga sebelumnya saya dikontak oleh Sekjen PPR yang namanya Pak Surya Dharma. Udah berdiri belum tadi itu? Siap. Berdiri dong. Tadi duduk terus. Pak Bangun tuh lama tuh berdiri di situ. Kok ada duduk? Gak apa-apa, satu lifting biasa. Tapi kalau berdua, gini kan. Yang namanya Pak Surya Dharma, pemain bandnya Pak Bangun ya. Jadi saya sendiri sudah memberikan kantor di sini. Yang penting kita harus mensana in corpore sano. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita. Pak Ade ini kuncian di sini. Beliau ini menjaga kantor ini. Mana Bu Pras? Tadi Bu Pras ada? Saya juga sampaikan terima kasih Bu Pras. Udah Pak Ketua, masalah ini, masalah Bu Pras ini, Bu Pras lihat dulu. Ya, nah ini Bu Prastio, ya kan? Nah, beliau ini mungkin untuk diketahui Pak Sugeng, beliau ini dulu bendahara SDSB pusat yang ada di Cawan. Baru tahu saya. Saya kan udah pasang itu dulu malam Kamis produk MTV hari itu. Ternyata Bu Pras juragannya di Cawang itu. Ya Bu Pras ya. Jadi, iya pegawai tapi kan, Sugeng. Jadi saya nggak terhitung setiap minggu itu. Ya, iya. Mana Brigjen Sidik? Hah? Ya suruh masuk mana? Pak Sidik mana? Tidak Sidik. 88. Oh ya sudah, 88 Pak Sidik di luar terus, bodoh amat. Nggak masuk kok. Ya Bu Pras, terima kasih Bu Pras yang telah memberikan makan tadi kan? Covid, dan sebagainya. Terima kasih Bu Pras ya. Monggo. Silakan urut deh Bu Pras. Nanti juga saya akan memberikan oleh-oleh di sini, ada kartu nama, ada topi itu.
topi yang Pak Suryo begini udah serahkan sama saya desain jadi ya. Terus ada almanak, ada sarung, ada apa lagi tuh? Ya ada apa lagi tuh, banyak di situ. Dari Pak kalender, dari Pak Yudo ya. Oh berdiri Pak Yudo. Aduh kangen juga Pak Yudo. Saya lihat Pak Yudo karena ditutup. Ya. Jadi ada oleh-oleh lah sedikit, kartu nama untuk bagikan. Jadi kesempatan sekarang utamanya adalah untuk 24 itu. Tadi disampaikan oleh Pak Bangun bahwa kita kalau ingin Indonesia ini maju dan hebat, pilihlah Prabowo. Tadi kata Pak Bangun, kenapa? Kamu tidak mau jadi gubernur? Oh, gila yang nggak mau jadi gubernur dalam hati saya. Kan gitu. Ya Pak Bangun ya, cuman di alon-alon, ya sampai menyulam. Jadi saya akan perintahkan kepada seluruh ketua DPC untuk menerima. Sebetulnya kita yang harusnya terima kasih dari partai kepada para PPR itu. Jadi jangan sampai nanti datang ke DPC para PPR ini mengemis. Saya dengar saya copot itu, ya, seizin ketua umum PPR karena kan saya wakil, dia komandan. Ya Pak Sugeng. Ya. Mana Pak Sugeng? Kenapa? Iya. Nanti mungkin kalau para rekan-rekan ini karena kini masalah COVID, tadi juga ada yang di Rapid itu ada 2 yang kena. Ya. Jadi nanti malam jam 7 mungkin ya Pak Bangun ya, karena Pak Bangun ini seneng acak-acak di Puncrut. Mungkin yang lain karena COVID bukan kami tidak ingin menerima semua di Puncrut, di rumah saya, tapi karena situasi COVID. Ya. Itu saja, mungkin saya tidak akan panjang lebar. Yang penting kita semua di dalam benak hati bagaimana caranya Pak Prabowo menang. Udah, itu nggak ditawar-tawar lagi. Harga mati. Untuk apa? Supaya rakyat Indonesia, bukan lagi Jawa Barat, Indonesia sejahtera. Bu Moci, mana coba Bu Moci ngadeg? Ini Bu Moci Juragan Cianjur nih, ya, berikan di Cianjur ya. Jadi kalau ingin mochi, ya, kue mochi, mungkin ke Bu Moci. Mungkin sebagai simbolis nanti Pak Bangun dengan rekan-rekan memberikan penghargaan itu yang saya buat itu untuk rekan-rekan PPR. Mungkin pertamanya dari Pak Musa Bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam saya kepada keluarga dan hati-hati di perjalanan. Semoga kita semua sehat, bahagia, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.